Perbaiki sholat kita, jadi hebat kita dengan sholat kita. Ya, nanti puasa ini, perbaguskan puasamu, kau akan hebat dengan Ramadan. Baguskan sedekahmu, kau hebat dengan sedekahmu. Baguskan Qur'anmu, amalkan, baca dengan baik, amal, kau akan hebat dengan Qur'anmu. Apa saja amal-amal yang Allah turunkan akan menghebatkan kita semua. Kalau dikerjakan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, dipraktekkan oleh para sahabat dan generasi-generasi awal. Nah, balik kita kepada yang tadi. Nah, ini supaya Ramadan kita bisa menghasilkan Ramadan yang the best, memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada kita. Nanti kita bahas nanti apa manfaat-manfaatnya. Bagaimana caranya Ramadan itu bisa menghebatkan kita. Makanya butuh persiapan. Persiapan yang juga jangan tanggung-tanggung, persiapannya harus bagus. Dengan persiapan yang bagus, maka kita akan bisa menghadapi Ramadan dengan baik. Begitu kita siap, maka Ramadan datang, kita siap dengan baik. Akhirnya keluar Ramadan, kita menjadi orang-orang yang sukses. Tapi kalau nggak siap, ya Ramadan tinggal Ramadan. Banyak orang masuk Ramadan itu lenggang kangkung, nggak ada persiapan. Ya macam orang perang lenggang kangkung, nggak bawa senjata, nggak bawa akomoda, nggak bawa apa, lenggang kangkung. Ya, menyerahkan apa namanya? Menyerahkan diri sama musuh aja lah. Lenggang kangkung istilahnya. Orang sholat, dia sholat. Orang puasa, dia puasa. Orang ke masjid, dia ke masjid. Orang baca Quran, dia baca Quran. Kenapa kok gitu ya? Orang kayak gitu ya, aku kayak gitu. Ramadan datang, Ramadan pergi, sama saja. Tidak banyak manfaat. Dan itu Nabi sudah wanti-wanti. Betapa banyak orang puasa, tidak dapat apa-apa, tidak manfaat apa-apa, tidak menghebatkannya. Bahkan apapun dia tidak dapat. Kecuali apa? Kecuali lapar dan dahaga. Kam min sha'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Itu kata Nabi. Hadisnya sahih itu, banyak diriwayatkan. Sama juga sholat juga gitu, betul. Banyak orang sholat, kamin qaimin, hazuhu min sholati at-tab wan nasab. Dulu sudah kita bahas dalam kajian sholat. Banyak orang yang sholat tidak menghebatkannya, sekedar mengerjakan ritualitas, membayar hutang saja, kecuali capek dan buang-buang waktu atau ta'ab wan nasab, pegel-pegel, capek dan pegel-pegel. Nah, jadi demikian kembali. Jadi kok supaya kita Ramadan ini bisa sukses lebih baik dari Ramadan sebelumnya, mulai sekarang persiapkan dengan baik. Makanya kita sekarang masuk dalam kajian di bulan Rajab ini sudah kita wanti-wanti. Ramadan tinggal sekian hari lagi, harus begitu. Kalau perlu tempel di rumah, pakai yang kalender, pakai apa tuh mencopot-copot, gitu kan. Ramadan tinggal sekian hari lagi. Oh, lama-lama tinggal 20 hari, 30 hari lagi, 20 hari, 15, 17, 15 terus sampai seminggu, 6 akhirnya masuk Ramadan. Untuk memberi peringatan sama kita. Jadi itu pentingnya persiapan. Makanya sekarang di bulan Rajab ini ya materi kita pun bagaimana supaya kita mulai siap. Supaya apa? Satu, dengan persiapan yang baik Ramadan kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Dengan persiapan yang baik insya Allah kita bisa memaksimalkan Ramadan kita. Dan kalau kita sudah siap, insya Allah selesai Ramadan kita akan mendapatkan Ramadan yang sukses. Itu adalah Ramadan orang yang mendapatkan segala macam kebaikan Ramadannya untuk dirinya, untuk hidupnya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, bahkan juga untuk akhiratnya. Maka kita mesti siap-siap sekarang. Ya, jadi perlunya kita materi ini. Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian kita ini, kajian ilmu kita. Allah masih berikan kita umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Ya, alhamdulillah juga Allah masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat yang paling berharga, yang paling mahal yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam dan ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Juga nikmat sehat, ya, nikmat dijauhkan dari
penyakit-penyakit juga masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit-penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya, diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita, dan juga umumnya negeri-negeri orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau dan para sahabat hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari Nabi oleh Allah tentunya. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada kajian yang baru, ya. Ini kita sudah berada di bulan Rajab, ya, sudah berada di bulan Rajab. Insyaallah 2 bulan ke depan kita akan masuk bulan Ramadan, ya, sudah dekat, ya. Jadi sudah dekat, berarti setidak-tidaknya di 2 bulan sebelum Ramadan ini kita mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri supaya Ramadan kita ini bisa lebih baik, lebih maksimal dibandingkan Ramadan kita yang sebelumnya. Jadi kita mulai sekarang sudah siap-siap. Nah, jadi bagi yang kaum muslimin yang menyaksikan kajian ini, ya, ini istilah kita persiapan pertama, ya, persiapan pertama menuju Ramadan. Rasulullah dan para sahabat itu kalau sudah masuk bulan Rajab itu angin-anginnya itu sudah terasa, kira-kira begitu. Mereka sudah mulai mempersiapkan diri di bulan Rajab ini. Bahkan ada doa yang sampai kepada kita, ya, doa ini masyhur walaupun sebagian ahli hadis mengatakan hadisnya lemah, tapi maknanya itu cukup bagus untuk kita lakukan, ya. Mungkin sering kita dengar doa ini. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini riwayat Tabrani dan juga riwayat Ahmad. Ya. Jadi dari kita lihat doa ini, jadi di bulan Rajab itu mereka sudah mulai berdoa begitu. Itu menunjukkan bahwa 2 bulan menuju Ramadan itu sudah hawa-hawanya, sudah hawa menuju Ramadan. Sampai harus berdoa begitu. Wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan nanti ya Allah. Ini doanya. Nah, kalau kita dalam konteks kita pelajaran kita ini, kalau kita ambil hikmah dari doa ini, artinya bulan Rajab itu kita harus sudah siap-siap. Ya, sudah mulai sosialisasi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, supaya Ramadan itu benar-benar nanti maksimal. Karena kalau persiapannya baik, ya, persiapan Ramadan kita baik, insya Allah begitu kita masuk Ramadan itu dengan persiapan yang cukup untuk memaksimalkan Ramadan itu. Karena Ramadan ini kan bulan perang, Pak. Bulan jihad istilah kita. Syahrul jihad. Jihad itu bulan perjuangan, boleh juga kita katakan bulan perang. Jihad apa? Perang apa? Jihad melawan hawa nafsu, jihadun nafs. Nah, itu istilahnya begitu. Syahrul jihad, ya, bulan jihad, dan jihadnya adalah jihadun nafs. Jihad mengendalikan hawa nafsu. Bahkan jihad yang paling berat itu bukan jihad melawan musuh yang nampak, gitu loh. Melawan musuh yang nampak itu memang berat, tapi dibandingkan dengan melawan hawa nafsu jauh lebih berat kita melawan hawa nafsu. Mengapa demikian? Karena kalau jihad melawan musuh yang nampak, itu kan musuhnya nampak, Pak. Datangnya musuh nampak, ya, senjatanya mungkin dilempar, dipanah atau dilontarkan kita tahu, bisa siap, bisa persiapan, bisa kita tembak di udara atau bagaimana lah, bisa lah begitu misalnya. Tahu kita, ya, langkah-langkah mereka, strategi mereka bisa kita baca. Itu kalau yang nampak, begitu. Ya, tapi kalau jihad nafsu ini, jiwa melawan hawa nafsu ini musuhnya nggak nampak.
Di samping setan juga menjadi musuh kita yang nggak nampak, juga hawa nafsu di dalam diri kita pun itu juga malah lebih berat lagi. Kenapa? Karena dia berada dalam diri kita. Ini istilah kita, musuh yang paling berat itu musuh dalam selimut. Karena istilah musuh dalam selimut. Hawa nafsu ini musuh dalam selimut. Kita pikir dia kita, gitu. Tapi sebenarnya dia bukan menguntungkan kita. Hawa nafsu justru banyak memberatkan kita. Apalagi kalau sampai hawa nafsu ini mengendalikan kita. Dia akan bermanfaat hawa nafsu ini kalau hawa nafsu itu kita kendalikan. Dia ibarat api. Hawa nafsu itu ibarat api. Api itu bermanfaat ketika dia kecil. Tapi begitu dia besar, tidak kita kendalikan, kita biarkan, dia akan membakar diri kita sendiri, menghancurkan diri kita. Ya, istilah bahasa ininya, api itu apa? Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Nah, begitulah hawa nafsu. Kita pikir dia dalam diri kita ini kitanya, padahal dia tuh justru bisa menghancurkan kita. Maka sampai Allah dalam Al-Quran wanti-wanti, kendalikan hawa nafsu, kata Allah dalam Al-Quran. Ya, kontrol hawa nafsu, jangan ikuti hawa nafsu, karena hawa itu akan bikin kita sesat. Coba kita lihat dalam surat ke-38, ya, surat 38, surat Shad, ya, ayat 26. Ini jelas Allah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'al hawa fayudhillaka an sabilillah. Jelas. Wahai Daud, ini walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Daud, tapi makna ayat ini kepada seluruh umat manusia. Ya, termasuk juga kepada jin juga. Karena Al-Qur'an ini ditujukan kepada manusia dan juga kepada jin. Gitu loh. Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haq, maka putuskan hukum itu dengan benar, dengan adil di antara manusia. Lanjutannya apa? Wala tattabi'il hawa, kontrol hawa nafsumu. Jangan kau ikuti hawa nafsumu. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah. Karena kau kalau tidak bisa mengontrol hawa nafsumu, justru malah kau ikuti dia yang mengontrol dirimu. Fayudillaka an sabilillah. Dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi hawa nafsu itu kalau tidak kita kendalikan, ya dia akan mengendalikan kita, akhirnya kita ikuti, kita turuti, dia akan menyesatkan kita, mencelakakan kita. Begitulah hawa nafsu, maka disuruh kendalikan. Maka kembali dalam konteks awal kita itu, jadi berjuang melawan hawa nafsu ini mengendalikan lebih berat daripada berjuang melawan musuh yang nampak. Kan dia dalam diri kita. Dalam diri kita. Bagaimana kita melawannya dia di dalam? Apalagi dia enak pula kan gitu. Bikin enak hidup ini kan gara-gara apa? Gara-gara hawa nafsu. Bikin enak, bikin asik, bikin indah, itu kan hawa nafsu. Kalau tak ada hawa nafsu nggak indah dunia ini. Tapi disitulah ujiannya. Nah, jadi balik kita kepada ini berat ini. Makanya jihadun nafs ini begitu berat. Maka Ramadan ini diturunkan Allah kepada kita untuk bisa kita nanti mengendalikan hawa nafsu. Diberi fasilitas oleh Allah untuk bisa kita kendalikan hawa nafsu. Kenapa mesti fasilitas Ramadan? Karena di luar Ramadan, ya kalau kita belum bisa mengendalikan itu berat, Pak. Mengendalikan hawa nafsu bukan mudah. Jadi Allah kasih kita 1 bulan penuh dengan segala macam fasilitas yang Allah turunkan kepada kita. Ya, apabila kita bisa sanggup mengendalikan hawa nafsu di 1 bulan itu, memerangi, mengendalikan hawa nafsu kita di 1 bulan itu, insya Allah kalau kita lulus keluar dari Ramadan, maka kita menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Ibarat kuda yang liar, masuk Ramadan, kuda itu kita taklukkan, begitu keluar Ramadan, kuda itu akan menjadi kuda yang jinak, akan membawa kita kemanapun kita. Nah, hawa nafsu gitu, kalau kita kendalikan, dia jadi bermanfaat. Hawa nafsu itu akan membuat hidup kita menjadi lebih hebat gitu. Karena tanpa hawa nafsu juga hidup ini tidak akan, ya kita kalau nggak ada hawa nafsu ya mau ngapain lagi? Nggak akan mau kita makan, nggak akan mau kita berkeluarga kan gitu. Indahnya, hebatnya hidup ini kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi balik kita berkaji kita awal ini. Maka berat untuk mengendalikan hawa nafsu ini. Makanya karena ini adalah Ramadan ini kita perang menghadapi hawa nafsu, maka kita perlu persiapan. Nah, perang kan perlu persiapan. Hanya orang-orang siap yang bisa sukses dalam peperangan. Kalau kita nggak siap, Ramadan datang,
ya nggak siap, ya akhirnya banyak orang karena nggak siap, tanpa persiapan, akhirnya masuk Ramadan, ya seperti biasa saja, akhirnya ya sudah Ramadan lewat. Begitu saja, Ramadan tahun ini kayak gitu, tahun yang lalu begitu, tahun depan begitu, 30 tahun, 40 tahun masuk Ramadan, nggak nambah apa-apa. Kan banyak orang begitu sekarang, Pak. Kita kaum muslimin nih, Ramadan udah berapa puluh tahun. Harusnya, kalau kita sudah sekian puluh tahun melakukan suatu perbuatan, harusnya kan udah ahli kan? Betul atau betul? Perbuatan apa saja kalau sudah kita ulang-ulang sampai 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun misalnya, itu pasti kita harusnya sudah ahli. Nah, ini ada satu perbuatan yang kita ulang-ulang sekian puluh tahun, nggak ahli-ahli kita. Nggak ahli-ahli, nggak jago-jago, nggak hebat-hebat. Nah, begitulah faktanya umat Islam saat ini. Allah tuh, Pak, agama Islam ini sebenarnya agama yang akan menghebatkan manusia. Membuat kita hebat agama. Seluruh aturan-aturan agama ini menghebatkan kita, menjaga kita, mengangkat derajat kita. Menjadi hamba yang mulia di dunia, juga mulia di akhirat. Hebat di dunia, mulia di akhirat. Agama kita ini, Pak, nggak ada agama yang lain kecuali kan ini agama Allah. Agama yang diturunkan oleh yang maha mulia, maka agama ini mulia. Siapa yang masuk di sini harusnya mulia, hebat, karena Allah maha hebat. Tapi sayang, kita tidak melaksanakan dengan baik apa yang ada dalam agama ini. Akhirnya kita ya Islam, tapi nggak hebat-hebat. Sering sholat, rajin sholat, tapi nggak hebat. Sholat itu akan menghebatkan kita kalau kita lakukan sholat itu dengan baik. Baca Quran itu akan menghebatkan kita kalau Quran itu kita amalkan dengan baik. Zikir itu menghebatkan kita kalau zikir itu kita lakukan dengan baik. Semuanya apa? Amal-amal dalam Al-Quran, amal-amal dalam agama ini. Ramadan juga gitu, puasa juga gitu. Kalau kita maka puasa akan menghebatkan kita. Begitu juga haji. Semua amal-amal dan semua aturan-aturan dalam agama, semua intinya memelihara kita dan menghebatkan kita. Cuman sayang, banyak kaum muslimin yang ya bahasa kita sekarang tidak hebat kan gitu. Kuntum khaira ummatin, kata Allah dalam Al-Quran. Surat 3 ayat 110. Kalian adalah umat yang terbaik, umat yang hebat, kata Allah. Khaira ummah itu yang terbaik, yang hebat harusnya. Ukhrijat linnas, yang diturunkan untuk manusia. Cuman sayang, Allah bilang kita umat yang hebat, tapi faktanya tidak hebat kita. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan dengan baik. Kita jalankan, tapi menjalankan tadi. Sekedar menjalankan, sholat, sekedar sholat. Puasa, sekedar puasa. Baca Quran, sekedar baca Quran. Ngaji, sekedar ngaji. Zikir, sekedar zikir. Fisiknya saja. Ritualnya saja. Haji juga. Banyak orang udah berkali-kali haji, berkali-kali umroh. Enggak nampak kehebatannya. Sayang, rugi kita. Udah dikasih suatu agama yang hebat dengan Qur'annya, dengan Islamnya, dan sudah dicontohkan oleh Nabi. Contohnya begini, kata Nabi. Sahabat juga mau mengikutinya. Contohnya sudah banyak. Mereka orang-orang yang hebat. Generasi-generasi di awal-awal tuh generasi hebat semua. Bagaimana dengan kelompok yang kecil di Jazirah Arab itu cuman dari Mekah, Madinah, terus mereka menaklukkan sepertiga bumi ini, mulai menaklukkan Persia, mulai Romawi, terus sampai ke Eropa. Lihat bagaimana mereka hebatnya. Tapi begitu sampai sekarang, umat Islam berada di titik yang rendah saat ini. Kenapa? Ya karena banyak amal-amal yang kita tidak lakukan dengan baik. Nah, kembali makanya dalam kaji-kaji saya, selalu saya, kita juga ada kaji sholat, bagaimana sholat menghebatkan gitu. Nah, jadi yang ikut di sini nanti coba lihat, dikaji, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Lihat lagi, perbaiki sholat kita, jadi hebat kita dengan sholat kita. Ya, nanti puasa ini, perbaguskan puasamu, kau akan hebat dengan Ramadan. Baguskan sedekahmu, kau hebat dengan sedekahmu. Baguskan Qur'anmu, amalkan, baca dengan baik, amal, kau akan hebat dengan Qur'anmu. Apa saja amal-amal yang Allah turunkan akan menghebatkan kita semua. Kalau dikerjakan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, dipraktekkan oleh para sahabat dan generasi-generasi awal,
Nah, balik kita kepada yang tadi. Nah, ini supaya Ramadan kita bisa menghasilkan Ramadan yang the best, memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada kita. Nanti kita bahas nanti apa manfaat-manfaatnya. Bagaimana caranya Ramadan itu bisa menghebatkan kita. Makanya butuh persiapan. Persiapan yang juga jangan tanggung-tanggung. Persiapannya harus bagus. Dengan persiapan yang bagus, maka kita akan bisa menghadapi Ramadan dengan baik. Begitu kita siap, maka Ramadan datang, kita siap dengan baik. Akhirnya keluar Ramadan, kita menjadi orang-orang yang sukses. Tapi kalau nggak siap, ya Ramadan tinggal Ramadan. Banyak orang masuk Ramadan itu lenggang kangkung, nggak ada persiapan. Ya macam orang perang lenggang kangkung, nggak bawa senjata, nggak bawa akomoda, nggak bawa apa, lenggang kangkung. Ya, menyerahkan apa namanya? Menyerahkan diri sama musuh aja lah. Lenggang kangkung istilahnya. Orang sholat, dia sholat. Orang puasa, dia puasa. Orang ke masjid, dia ke masjid. Orang baca Quran, dia baca Quran. Kenapa kok gitu ya? Orang kayak gitu ya, aku kayak gitu. Ramadan datang, Ramadan pergi, sama saja. Tidak banyak manfaat. Dan itu Nabi sudah wanti-wanti. Betapa banyak orang puasa, tidak dapat apa-apa, tidak manfaat apa-apa, tidak menghebatkannya. Bahkan apapun dia tidak dapat. Kecuali apa? Kecuali lapar dan dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Itu kata Nabi. Hadisnya sahih itu, banyak diriwayatkan. Sama juga sholat juga gitu, betul. Banyak orang sholat, kam min qa'imin hazzuhu min sholati at-ta'ab wan nasab. Dulu sudah kita bahas dalam kajian sholat. Banyak orang yang sholat tidak menghebatkannya, sekedar mengerjakan ritualitas, membayar hutang saja, kecuali capek dan buang-buang waktu atau ta'ab wan nasab, pegel-pegel, capek dan pegel-pegel. Nah, jadi demikian kembali. Jadi kok supaya kita Ramadan ini bisa sukses lebih baik dari Ramadan sebelumnya, mulai sekarang persiapkan dengan baik. Makanya kita sekarang masuk dalam kajian di bulan Rajab ini sudah kita wanti-wanti. Ramadan tinggal sekian hari lagi, harus begitu. Kalau perlu tempel di rumah, pakai yang kalender, pakai apa tuh, mencopot-copot, gitu kan. Ramadan tinggal sekian hari lagi. Oh, lama-lama tinggal 20 hari, 30 hari lagi, 20 hari, 15, 17, 15 terus sampai seminggu, 6 akhirnya masuk Ramadan. Untuk memberi peringatan sama kita. Jadi itu pentingnya persiapan. Makanya sekarang di bulan Rajab ini ya materi kita pun bagaimana supaya kita mulai siap. Supaya apa? Satu, dengan persiapan yang baik Ramadan kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Dengan persiapan yang baik insya Allah kita bisa memaksimalkan Ramadan kita. Dan kalau kita sudah siap, insya Allah selesai Ramadan kita akan mendapatkan Ramadan yang sukses. Itu adalah Ramadan orang yang mendapatkan segala macam kebaikan Ramadannya untuk dirinya, untuk hidupnya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, bahkan juga untuk akhiratnya. Maka kita mesti siap-siap sekarang. Ya, jadi perlunya kita materi ini. Jadi mulai sekarang mari kita persiap. Apa saja kita persiapkan? Tadi saya katakan tadi ya, sudah berdoa-doa itu juga nanti salah satu persiapan. Iya, kita mulai berdoa mulai sekarang. Ya Allah, ya bahasa Indonesia pun boleh. Ya, pakai hadis yang kita katakan lemah tadi ya boleh juga. Orang tuh doa kok, pakai aja nggak ada masalah. Makanya ulama mengatakan walaupun lemah boleh dipakai karena itu doa isinya. Nggak ada masalah. Gitu loh. Kita doa. Allahumma, ya kita minta diberkahi bulan kapan saja, minta di bulan Rajab berkahi, ya nggak ada masalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab ya Allah. Berkahi kami juga di bulan Sya'ban. Masukkan juga kami nanti, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah sekarang kalau doa kita bagus, ini enggak, sebelum kita nanti masuk kepada ampas yang mesti. Kalau doa kita bagus, serius berdoa, disampaikan kepada Ramadan. Kemudian yang kedua, kita bersiap-siap dengan baik, gitu loh. Sudah berdoa, bersiap dengan baik. Nanti kita bahas apa saja persiapannya. Nah tiba-tiba ya kan cuma 2 gendangnya. Kan cuma 2 gendangnya. Sampai umur kita di Ramadan oleh Allah Subhanahu disampaikan umur kita, atau ya kita nggak sampai, memang umur kita di tengah jalan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan cuma itu kan peluangnya, sampai atau di tengah jalan. Dua-dua pun bagus, nggak ada masalah. 2 peluangnya.
Imma Allah kabulkan doa kita karena kita serius, dikabulkan Allah. Oh, ini hambaku ini serius banget. Dia berdoa, serius dia berdoanya, dia persiapkan dengan baik untuk menuju Ramadan. Harusnya Pak, mungkin dalam takdir Allah, umur kita di tengah lewat. Umur kita lewat. Ya belum sampai Ramadan, umur kita di Sa'ban lewat. Harusnya begitu menurut ilmu Allah. Tapi karena doa kita dan juga kesungguhan kita dalam mempersiapkan, Allah angkat, Allah panjangkan umur kita. Kenapa nggak bisa? Ada hadis mengatakan sahih, dulu kita bahas tentang takdir. La yuraddul qada'u illa du'a. Dalam hadis yang lain, la yuraddul qadru illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ada orang kita semanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, karena bisa bahkan lanjutan dari hadis itu, wala yazidu fil umri illal birru. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali albir, kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi kalau lihat niat kita ini, hambaku ini niatnya bagus sekali, dia sudah mempersiapkan dengan baik. Dia juga berdoa dengan serius. Harusnya lewat kita di tengah jalan menuju sebelum sampai Ramadan, Allah kabulkan sampai Ramadan. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Alhamdulillah. Ya kan? Kan Allah berkuasa menentukan takdir, Allah juga bisa berkuasa untuk banyak keterangan-keterangan orang dipanjangkan umurnya. Ya juga dalam surat Fatir. Fatir. Kita lihat surat Fatir halaman kedua paling bawah itu tentang apa? Allah mengatakan juga Allah panjangkan umurnya, ada ketentuannya. Allah pendekkan umurnya, juga ada ketentuannya. Ya, wala yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab, kata Allah. Tidak akan dipanjangkan umur seseorang yang panjang umurnya dan juga tidak dipendekkan orang yang pendek umurnya illa fi kitab, kecuali itu sudah Allah tentukan. Jadi panjang umur kayak gini ketentuannya, pendek umur kayak gini ketentuannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah itu mudah. Mudah bagi Allah tuh. Menentukan sesuatu mudah, juga mengubahnya pun mudah bagi Allah. Ya, banyak ahli tafsir mengatakan begitu. Jadi harusnya umur kita 60 tahun. Jadi umur kita Pak ditentukan oleh Allah saat kita berada di perut ibu kita umur 4 bulan. Ini sedikit kita luaskan gaji kita. Umur 4 bulan, ya ketika sudah ditiupkan ruh, di situ ditentukan berapa umur kita, berapa ajal kita, berapa rezeki kita, bagaimana kayak ditentukan di situ. Ditentukan umur kita 60 tahun misalnya, atau berapa puluh tahun lah. Itu takdir ketika kita ditentukan oleh Allah di dalam perut ibu kita. Tapi Allah punya adendum, punya ketentuan lagi. Kalau kau lakukan ini, kalau kau tidak lakukan kebaikan-kebaikan yang apa, ya sudah, kau umur kau 60 tahun. Tapi kalau kau melakukan amal soleh, kan ada yang bikin panjang umur, apa lagi? Silaturahim, itu bisa manjangkan umur. Sedekah bisa manjangkan umur. Pokoknya kebaikan-kebaikan apapun dari hadis yang tadi, tidak ada yang bisa menambah umur. Wala yazidul fil umri illal birru. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan-kebaikan besar. Jadi kalau kita lakukan silaturahim umur 60, dengan silaturahim jadi panjang. Dengan sedekah bisa panjang. Jadi begitu Pak. Pilih mana? Pilih panjang? Atau kalau memang ya belum Allah kabulkan, karena ya sudah kata Allah, mungkin pendek itu lebih baik bagi kau. Kalau dipanjangkan nanti entah apa-apa yang kau kerjakan. Menurut ilmu Allah kurang baik kalau dipanjangkan macam kau. Karena Allah tidak mengabulkan doa itu tidak baik bagi kita. Sudah, cukup segitu saja. Nah, karena kita sudah berdoa, kemudian kita juga mempersiapkan diri dengan baik, meninggal belum sampai Ramadan, dapat kita dihitung Ramadan itu Pak. Itu hebatnya Allah tuh, Maha Pengasih. Itulah rahmat Allah. Begitu juga dengan orang jihad fisabilillah Pak. Orang pengen berjuang, makanya kita tanamkan niat untuk mati syuhada. Minta mati syuhada dan minta supaya apa? Kalau kita minta mati syuhada, kita minta mati syuhada,
Ya, kemudian kita mati dalam kondisi biasa, kita dihitung pahala syuhada, Pak. Karena kita itu masalah umur saja. Nah, jadi kita sudah persiapkan diri, kita berdoa supaya Ramadan dapat, di tengah jalan kita meninggal. Allah sudah cukup segitu koin terbaik, udah. Maka kita mati dalam keadaan kita dapat pahala Ramadan yang belum kita kerjakan. Kenapa? Karena doa dan persiapan kita. Pilih mana? Mau yang cepat atau yang lambat? Pilih mana? Hati Allah yang terbaik. Kan Allah Maha tahu yang terbaik. Dua-duanya terbaik bagi kita. Bagi orang beriman tuh, Pak, panjang umur bagus, menambah amalnya. Pendek umur pun bagus karena cukup dan Allah tidak memperbanyak keburukan kita. Maka salah satu doa kita yang diajarkan Nabi, ya, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rauhatan lana min kulli syarr. Itu doa kita diajarkan Nabi. Sahih itu hadisnya. Sahih Nabi. Ya Allah, perbaiki agama kami yang dengan agama itu menjaga urusan-urusan kehidupan kami, dunia dan akhirat. Jadikan perbaiki hidup kami karena dalam kehidupan itu, ya, wajail hayata ziyadah, jadikan bagi kami kehidupan itu untuk kami hidup, ya, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Jadikan kehidupan dunia kami ini untuk kami bisa bahagia di dalamnya, hidup bahagia dalamnya, ma'ashuna. Jadikan apa lagi? Ya, kehidupan akhirat kami perbaiki, wasna akhiratan nanti ilaiha ma'arun, perbaiki juga akhirat kami karena kami akan kembali nanti ke sana. Jadi perbaiki di dunia ini kan, di sini kita hidup supaya bahagia kita di sini, juga perbaiki akhirat kan di sana kita kembali. Apa lanjutannya? Waj'al mauta rohata. So, sebelum itu waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami ini agar kami terus memperbanyak amal soleh kami. Dan kalaupun kami mati, jadikan kematian itu adalah sebagai istirahat kami dari segala macam keburukan kami. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Jadi begitu. Jadi gendangnya mana? Panjang umur alhamdulillah, bertambah kebaikannya. Pendek umur pun alhamdulillah. Kenapa? Berkurang keburukannya. Nah, balik kita dalam kaji kita ini. Jadi kita perlu persiapkan sekarang. Yang mudah-mudahan dengan persiapan kita dan doa kita, ya Allah, sampaikan kami Ramadan ya Allah. Dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dengan nanti kami Ramadan ini bisa memaksimalkan Ramadan kami lebih baik daripada Ramadan kami sebelumnya ya Allah. Beri kesempatan kami memperbaiki Ramadan kami lebih baik dari sebelumnya, agar kami Ramadan lebih sukses sesuai dengan harapan kami dan sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Oh, doanya begitu. Mulai sekarang coba kita doa apa? Nggak bisa bahasa Arab, bahasa apa sih yang kita bisa? Oke, jadi begitu. Itu bagian dari persiapan. Persiapan doa. Sekarang persiapan apa lagi? Nah, minimal 3 persiapan, Pak. Minimal, Pak. 3 persiapan. Persiapan pertama, persiapan ilmu. Nah, ini bagian dari persiapan ilmu. Karena tidak bisa kita melawan musuh kalau ilmunya nggak ada. Persiapan ilmu, persiapan nanti, persiapan strategi lagi. Ilmunya, ilmu tentang Ramadan gitu loh. Persiapkan ilmunya. Mulai sekarang baca buku-buku tentang puasa. Makna puasa, hikmah puasa. Amal-amal yang perlu dimaksimalkan di bulan puasa. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang bisa merusak puasa. Baik fikihnya maupun pahalanya. Tujuan puasa. Jadi semua kaitan dengan all about Ramadan kita pahami. Buka lagi buku-bukunya. Sekarang bukannya buku, Pak. Sekarang sudah ada YouTube, ada medsos. Kan banyak sekarang yang bisa kita, ilmu itu sudah dalam genggaman kita sekarang. Ilmu itu dalam genggaman kita sekarang. Bisa kita buka. Ustadz yang mana mau kita pilih ada. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa aja ada di dalam genggaman kita semua sekarang ilmu agama. Ya ilmu yang nggak bagus ya ada juga, ya jangan dibaca gitu. Banyak ilmu di sini. Persiapkan. All about Ramadan. Hikmahnya, maknanya, tujuannya, amal-amal di dalamnya, hal-hal yang merusaknya, hal-hal yang dilarangnya, hal-hal yang membatalkannya. Kita harus kaji lagi, ulang lagi kaji. Ini persiapan ilmu yang pertama. Kalau kita sudah siap ilmunya, insya Allah kan orang yang ilmunya lebih banyak kan tentu saja lebih siap. Karena kita lebih banyak tahu.
Orang lebih banyak tahu tentu saya lebih mudah mengerjakan sesuatu. Ilmu bikin mudah. Segala sesuatu Pak, kalau kita ngerti ilmunya pasti mudah kita kerjakan. Tapi kalau nggak ngerti, semudah apapun jadi sulit. Apa saja coba? Persiapkan ilmunya. Ini persiapan ilmu. Mulai sekarang baca buku-buku agama. Udah kali saya bilang dengan satu genggam ini buka semua ada di sini. Di YouTube kah? Di mana kah? Silahkan. Itu yang pertama, persiapan ilmu. Nah, ini persiapan ilmu ya sekarang ini kita belajar dan seterusnya nanti. Yang kedua, persiapan apa yang perlu kita? Persiapan apa? Persiapan amal. Itu penting, persiapan amal. Nah, amal-amal yang mau kita maksimalkan nanti di bulan Ramadan sekarang sudah kita cicil kira-kira gitu. Apa sih amal Ramadan? Salat malam. Ya, kita sekarang mungkin ada yang jarang salat malam sekarang. Ya sekarang kita mulai latihan pelan-pelan salat malam. Yang mulai jarang nanti di Ramadan bulan baca Quran, mulai sekarang jarang kita baca Quran, mulai baca Quran. Dicicil sekarang supaya apa? Jangan sampai nanti Ramadan datang kita terkejut badan. Nah, istilah bahasa kami itu terkejut badan. Apa terkejut badan tuh? Apa terkejut badan, Pak? Banyak orang sekarang Ramadannya terkejut badan. Kenapa? Enggak dicicil dari awal-awal ini. Begitu masuk Ramadan, sok, kaget. Ah ya kaget. Istilah kita badannya kaget. Enggak pernah sholat malam, begitu mulai masuk Ramadan mau sholat malam 2 jam. Tumbang habis itu. Kita pun olahraga kan gitu, Pak. Olahraga coba, jarang-jarang olahraga tiba-tiba olahraga full. Pegel-pegel tuh badan, nggak bisa olahraga lagi habis itu. Nah kebanyakan kita begitu, nggak pernah baca Quran, begitu Ramadan mulai baru baca Quran. Satu hari 1 juz, 1 hari 2 juz, 1 hari 3 juz, bla bla bla. 2-3 harinya umurnya, hari keempat turun lagi. Begitu, kenapa? Kaget badannya. Dan ini faktanya kan, coba kita lihat. Nggak pernah ke masjid, Pak. Mau taraweh kah? Ya. Sholat wajib sebelum Ramadan. Begitu Ramadan rajin ke masjid. Oh, mulai tarawih, mulai maghrib, mulai isya, mulai tarawih, mulai subuh. Berapa hari umurnya? 2-3 hari. Hari kedua lihat udah berguguran tuh. Kenapa? Berguguran. Karena kaget itu badan. Orang kampung kami bilang, orang kita bilang terkejut badan dia. Nggak pernah ke masjid sebelumnya. Hari pertama, semangat, ke masjid. Ya kalau pakai konsep daripada alhamdulillah, tapi it is not enough. Nggak cukup, men. Terkejut badan kau. Hari kedua, udah banyak yang hilang tuh, Pak. Coba lihat. Fakta. Hari ketiga, mulai. Hari seminggu, tinggal separuh. Itu orang-orang, apa istilahnya? Orang-orang terkejut badan. Sama juga dengan baca Quran, sama juga dengan qiyamul lail. Hari pertama tuh semangat semuanya. Hari kedua mulai terlambat bangun sahur. Hari ketiga terlambat. Hari keempat, itu mau imsak, bangun itu dan itu. Makanya perlu persiapan amal. Jadi kalau kita lihat nanti amal apa saja dalam Ramadan tuh. Ada qiyamul lail, ada sholat di masjid, ada tarawih, ada baca Quran. Persiapkan itu semua. Dicicil mulai sekarang. Biar nggak terkejut badan, biar kita latihan nanti. Nggak biasa sholat malam mulai sekarang, dimulai dari 2 rakaat. Ini mulai mumpung baru masih bulan Rajab. Mulai 2 rakaat. Ya, seminggu latihan 2 rakaat. Mulai minggu berikutnya lagi, mulai 4 rakaat. Nanti kira-kira mau masuk Ramadan, sudah terlatih kita sholat setengah jam. Udah 8 rakaat. Gitu loh. Jadi begitu masuk Ramadan, badan sudah siap. Pemanasan, ibarat olahraga, pemanasan sudah cukup. Masuk Ramadan, kecepatannya bisa langsung full gitu. Begitu juga baca Quran, yang jarang baca Quran sekarang latihan 1 hari, ya mulailah 1/4 juz. Nanti kira-kira sudah mulai bulan depan Sya'ban, mulai setengah juz. Begitu sudah mulai hampir masuk, mulai minggu-minggu terakhir Sya'ban, mulai 1 juz. Begitu masuk Ramadan, 1 juz setengah. Badan tuh gak terkejut. Dan itu bisa langgeng sampai 30 hari. Mengapa banyak amal-amal kita kaum muslimin tidak langgeng 30 hari?
Itu semua amal-amal terkejut badan. Ya tergantung terkejutnya apa ya, seminggu, ada yang seminggu, ada yang ada yang cuma 20 hari gugur. Makanya hari ke-30, hari 21 sampai 30 masjid kembali kosong. Kenapa? Tak terbiasa dengan amal-amal itu. Jadi yang kedua persiapan amal. Apa saja sekarang? Termasuk juga puasa. Boleh sekarang kita boleh puasa. Yang jarang puasa boleh sekarang puasa lah, biar enggak. Ya, Senin Kamis yang belum biasa Senin Kamis, ya boleh sekarang Senin Kamis lagi. Supaya enggak kaget. Makanya orang cuman itu batasnya nanti Sa'ban 15 ya. Kalau orang yang tidak terbiasa setelah Sa'ban 15 jangan lagi, kecuali orang yang sudah biasa. Karena nanti itu bagian dari mempersiapkan juga gitu. Enggak apa-apa, itu ada hadisnya. Jadi persiapan amal, Pak, mulai sekarang, amal. Nah, termasuk juga persiapan amal ini bagi ibu-ibu yang banyak utang, yang punya utang, bapak-bapak yang masih punya utang puasa. Nah, sekarang dibayar. Mumpung masih jauh. Jangan sampai kita masuk Ramadan kita punya utang gitu loh. Utang Ramadan tahun lalu ibu-ibu bayar nih. Mulai dari Rajab sampai Sa'ban, ibu-ibu utangnya berapa? 8, 10 misalnya apa? Mulai cicil. Sambil pemanasan puasa juga membayar utang. Jangan sampai kita masuk Ramadan kita masih punya utang. Jangan. Utang yang lalu aja belum terbayar, kena lagi dua betul-betul nanti. Nah, itu bagian dari persiapan. Itu persiapan yang kedua, persiapan amal. Nah, persiapan yang ketiga, ya ini bagian persiapan mesti kita persiapkan yang ketiga. Ya. Termasuk persiapan ketiga itu adalah persiapan fisik. Ya. Sehat ini persiapan, Pak, supaya sehat kita. Nah, yang punya penyakit mulai sekarang berobat dengan ini, dengan baik gitu loh. Sakit mah mulai sekarang. Supaya begitu masuk Ramadan fisik kita sehat. Jangan sampai begitu Ramadan kita sakit, aduh, ya Allah ruginya. Ramadan kita sakit akhirnya nggak maksimal, kita nggak puasa. Sekarang, ya kebetulan saya punya mertua ini. Mertua itu agak susah berobat, ya. Mertua udah agak tua lah. Udahlah ya. Tapi begitu kita bilang, Mbak, ini mau Ramadan loh. Nanti kalau sakit Ramadan nggak bisa maksimal. Oh iya, berobat. Baru berobat. Baru dia mau berobat. Nah itu semangatnya. Nah, jadi begitu. Jadi begitu ingat Ramadan aja mau berobat sekarang. Mau berobat. Kalau nggak mau, bawa ke dokter malas. Ya udahlah, dokter juga sama aja. Jadi dengan begini mau ke dokter. Gara-gara kita ingatkan Ramadan. Nah, kita juga segitu mulai sekarang persiapan supaya barang kita sehat. Ya mulai olahraga supaya kita ya lebih fit nanti. Supaya jangan sampai kalau nggak fit nanti bawaannya tidur mulu nanti karena nggak biasain orang. Tidur ya, pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Ya Allah, Ustadz, kan Ramadan kan puasa itu tidurnya ibadah, betul. Tidurnya aja ibadah, apalagi amal solehnya. Masa tidur terus? Jadi begitu. Ya, mari kita maksimal. Jadi persiapan fisik kita. Ya, mulai sekarang yang sakit-sakit, mulai sekarang. Ya Allah. Masa itu maksudnya, ya Allah sehatkan aku supaya nanti Ramadan. Nah, jadi sekarang yang sakit-sakit sekarang semangatkan, ya Allah sehatkan aku ya Allah biar Ramadan aku bisa lebih sempurna. Nah, mudah-mudahan dengan semangat Ramadan ini yang sekarang badannya sakit-sakit Allah sembuhkan. Kan doa bisa. Tadi saya bilang mengubah takdir bisa dikabulkan Allah dengan semangat Ramadan ini. Supaya badan kita lebih sehat. Ya Allah sehatkan aku Ramadan ya Allah. Nah, jadi tapi namanya sehat kan bukan hanya doa ya, kita juga ya apa tadi minum herbal lah, minum vitamin lah, minum biar supaya kita lebih sehat. Ya, insya Allah begitu Ramadan datang kita bisa maksimal kesehatan kita. Nah itu persiapan fisik. Nah persiapan yang keempat, nah itu adalah persiapan, nah ini saya bilang tadi, persiapan sosialisasi keluarga, persiapan keluarga, mental, ini kita sosialisasikan sama anak istri kita. Nah, kita mau Ramadan lah, nah, oke, nah, udah kita sosialisasikan, ini bagian dari persiapan mental, persiapan apa namanya, pikiran dan jiwa kita, gitu loh. Oh ya Ramadan dekat ya, kita wanti-wanti. Oh ya ini supaya badan kita menjadi apa? Menjadi apa bahasa kitanya? Alarmnya hidup. Oh ini mau Ramadan loh. Jadi hawa-hawa Ramadan itu sudah terasa di badan kita, supaya semangatnya makin muncul nanti. Jadi nggak terkejut badan begitu masuk Ramadan terkejut nanti karena nggak siap. Dari sekarang sudah kita masukkan dalam bawah sadar. Ramadan tinggal lagi. Jadi supaya semangatnya ada. Ramadan tinggal sekian puluh hari lagi. Ramadan tinggal sekian. Oh, juga bagian dari sosialisasi. Sosialisasi itu membangun mental kita, membangun pikiran kita. Ramadan. Biar supaya kita
bisa Ramadan lebih maksimal. Jadi apa yang kurang kita persiapkan sekarang. Ya, jadi persiapan sosialisasi di keluarga kita. Kalau perlu bikin tazkirah di rumah. Ramadan tinggal sekian lagi ya, kasih tahu anak kita. Nah, termasuk di bagian dari doa mulai sekarang doa sama-sama sama keluarga, begitu azan datang angkat tangan sama-sama, ya Allah, sambil kan doa antar azan itu kan terkabul tuh. Ya Allah, sampaikan kami Ramadan nih biar lebih baik, sehat, punya kesempatan, bisa maksimal dan bisa meraih takwamu. Wah, meraih segala macam kebaikan. Doa kita bersama-sama keluar, ini bagian dari sosialisasi. Oh, dahsyat begini, Pak. Ya. Nah, ini makanya mengapa kita materi ini kita sampaikan di bulan Rajab ini. Bagian dari supaya mental kita, pikiran kita sudah siap nanti. Nah, termasuk juga yang berikutnya lagi adalah persiapan harta. Ya, persiapan harta. Banyak saya lihat kawan-kawan ini, alhamdulillah ya, ada yang udah bagus-bagus ya. Mereka sudah siap menabung. Begitu Ramadan yang jualan makanan nggak jualan lagi mereka. Karena sudah cukup. Wah, jualan makanan. Itu Pak, saya berapa tuh di komplek kita tuh ada namanya, apa nama makanannya itu? Ya, ruqayyah apa istilahnya, makoyah apa? Itu Ramadan. Karena mereka siap. Jangan sampai kita Ramadan jual makanan, apalagi jual makanan di siang hari, ngasih makan orang yang nggak puasa, orang yang batal puasa. Kalau ngasih makan orang sakit, oke. Ini makan orang yang tidak puasa tanpa uzur, ya Allah. Ikut dalam kebatilan itu kita. Nauzubillah, ya, kecuali kalau jualannya mau buka puasa, oke lah, jualan malam. Kadang-kadang ada orang lihat istilahnya, ya, Kentucky. Ada tuh di pasar-pasar Kentucky, Pak. Namanya. Apa Kentucky itu? Kentara kakina. Tertutup, kakinya kelihatan. Tegaknya kaki, biar mukanya nampak. Makan siang-siang, ya Allah. Yang makan orang Islam tanpa uzur, yang jualan orang Islam tanpa uzur. Nauzubillah. Jangan sampai tahu kalau yang siapkan sekarang, ya Allah, kasih kami rezeki, ya Allah, supaya Ramadan ini kami jangan lagi jualan-jualan di siang hari. Kalaupun kurang, ya jualannya di malam hari. Ya, balik kita dalam. Jadi bagi persiapan harta. Kalau udah kita ini berdoa, ya Allah kasih harta yang cukup supaya Ramadan ini kami jangan melanggar aturan-aturan, nggak apa-apa. Nanti Allah kasih rezeki. Tiba-tiba ada aja rezeki yang kita ini. Jual tanah tiba-tiba laku lah. Jual ini apa aja calon yang Allah beri. Kan Allah itu tergantung niat kita. Ana inda zanni abdi bi, dalam hadis qudsi, aku demikian prasangka hambaku, kata Allah. Prasangkanya, ya Allah, Ramadan ini aku bisa maksimal ibadah, nanti Allah kasih rezekinya. Ini saya ajarin Pak Eba ya. Saya selalu begitu. Kalau saya lebih fokus ya, kalau karena kita ustadz ya, kalau saya lebih doa itu pada 10 hari terakhir. Ya Allah, 10 hari terakhir Ramadan, jangan aku lagi kau sibukkan dengan dunia, aku pengen iktikaf, ya Allah, kasih tumpah dunia itu sebelum 10 hari terakhir. Selalu itu doanya. Supaya jangan sampai 10 hari terakhir yang harusnya kita berada di masjid full ibadah, di situ masih mengais rezeki, masih mengais-ngais dunia lagi. Tahu doa sama, bergantung keyakinan. Kalau yakinnya begitu, nanti Allah beri. Nah, juga sama seperti sebelum iktikaf juga, Ramadan ini bagi orang-orang yang di situ cari uangnya, ya, yang saya bilang bisa mengganggu nilai ibadah kita, minta rezeki supaya kita jangan mengganggu nilai ibadah kita pada waktu Ramadan itu. Nah, jadi balik kita persiapan harta. Nanti kalau dengan doa kita, ya, sekarang ya, jual apa kayak dulu, apa yang bisnis apa, ya, mudah-mudahan dengan itu terbuka rezekinya. Ramadan datang, cukup harta kita untuk kehidupan kita. Gak perlu lagi kita melakukan jualan-jualan atau perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai Ramadan kita. Insya Allah, ini beberapa persiapan. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kepada kita, kesempatan supaya sampai pada Ramadan yang akan datang. Insya Allah dengan lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi persiapan ini sebagai pengantar awal. Kemudian kita akan masuk nanti pada pengantar-pengantar berikutnya sampai menuju Ramadan. Insyaallah ya, kita berdoa selalu kepada Allah, ya Allah, ya, beri kekuatan kepada kami, beri kesempatan kepada kami, beri kesehatan kepada kami untuk sampai pada Ramadan yang akan datang. Agar kami bisa memaksimalkan Ramadan kami, ya Allah. Yang sakit Engkau sembuhkan, ya Allah. Yang kurang harta Kau cukupkan harta, sehingga Ramadan datang tidak lagi mengais-ngais rezeki yang bisa merusak, terutama bisnis-bisnis, ya, dagang-dagang yang bisa merusak Ramadan kami, ya Allah.
Berikan kami kesempatan juga Allah, supaya kami selesaikan urusan sebelum Ramadan, begitu sampai Ramadan, seluruh urusan dunia kami bisa dengan baik, sehingga Ramadan kami datang, kami bisa masuk dengan maksimal, sehingga Ramadan kami lebih baik dari Ramadan yang lalu, insya Allah. Kau berikan kami ketakwaan, Kau berikan kami Lailatul Qadar, Kau berikan kami semua pahala kebaikan Ramadan, sampai kami selesai Ramadan dalam keadaan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu doa kita, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, demikian sebagai pengantar awal. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada pengantar-pengantar berikutnya. Ya, tetap kita diberi kesempatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita dengan baca hamdalah, hamdalah amin, dan doa penutup majelis. Ya, subhanallah,